Shalom, perkenalkan, nama saya Yudi Taru, NIM 2420 22949. Jadi dalam video ini saya akan membahas mengenai proposal pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Jadi di mana dalam proposal pemberdayaan dan pengembangan masyarakat ini bertujuan untuk menyelesaikannya suatu masalah yang dihadapi masyarakat tersebut. Nah, adapun poin-poin yang akan saya bahas di sini, yang pertama analisis kebutuhan dan masalah. Jadi dalam analisis kebutuhan dan masalah ada 3 poin yang saya akan bahas juga. Yang pertama, identifikasi masalah. Nah, di mana dalam identifikasi masalah di mana kita harus menentukan masalah utama yang dihadapi masyarakat tersebut. Nah, sehingga pada saat nanti kita menyusun suatu program, ketika kita sudah ketahui masalah atau dampak masalah yang dihadapi masyarakat tersebut, kita akan mudah menyusun suatu program nantinya. Jadi kita harus tahu latar belakangnya dan dampak masalah yang dihadapi masyarakat tersebut. Lalu yang poin kedua, analisis kebutuhan, di mana dalam analisis kebutuhan ini kita harus pahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita harus pahami tujuan dan aspirasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Poin yang ketiga, memetakan potensi, di mana dalam memetakan potensi ini kita harus cari tahu potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat untuk mendukung solusi. Jadi kita harus tahu potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan sumber daya yang dimiliki masyarakat tersebut dalam mendukung solusi, sehingga pada saat nanti dalam menyusun program kita lebih mudah ya menyusun suatu program ketika kita sudah mengetahui bahwa potensi-potensinya masyarakat seperti apa yang mereka butuhkan. Nah, itu. Jadi poin yang kedua, perumusan tujuan dan sasaran. Jadi di mana dalam perumusan tujuan dan sasaran ini ada satu poin yang saya bisa berikan, yang itu tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu dan pendek. Jadi dalam tujuan khusus ini kita harus harus mencapai program-program yang nantinya kita akan jalankan, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jadi kita harus target dan tentukan apa yang kita akan adakan, baik itu secara dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, itu. Lalu poin yang ketiga, perencanaan program. Nah, dalam perencanaan program ini ada juga beberapa poin yang saya akan bahas. Yang pertama, strategi, di mana dalam strategi ini kita harus tentukan strategi yang efektif agar mencapai tujuan. Nah, jadi dalam menyusun suatu perencanaan program kita harus melakukan strategi atau tentukan strategi yang efektif agar mencapai tujuan nantinya. Jadi kita bisa rancang memang supaya apa yang kita programkan nanti bisa tercapai dengan baik. Baik, yang kedua, kita harus membuat jadwal pelaksanaan program yang realistis. Jadi kita harus membuat program kapan pelaksanaannya. Jadi kita harus membuat program-program yang bisa nantinya kita programkan dan kerjakan dengan baik, dan kita harus tentukan sumber daya yang dibutuhkan ya. Kita harus menentukan sumber daya apa yang dibutuhkan masyarakat, apa saja yang dibutuhkan, entah peralatan dan lain sebagainya, sehingga dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat kita dapat
memberikan peralatan-peralatan tersebut. Lalu ada yang di sini juga saya membahas mengenai evaluasi dan monitoring, di mana dalam evaluasi dan monitoring tersebut ada beberapa poin-poin juga. Yang pertama, indikator. Kita harus tentukan indikator keberhasilan program. Jadi kita harus menentukannya, program-program yang telah kita rancang, bagaimana program ini nantinya bisa terlaksana dan bisa berhasil sesuai dengan apa yang kita rancangkan dari awal. Lalu yang poin yang kedua, metode evaluasi. Jadi di mana dalam metode evaluasi ini kita harus memilih ya metode evaluasi apa yang harus kita gunakan dalam mengukur keberhasilan program yang telah kita jalankan. Jadi kita harus mengambil evaluasi apa yang harus kita lakukan untuk mengukur program-program yang kita jalankan agar program tersebut bisa lebih maju dan bisa berhasil sesuai dengan tujuan yang kita rancangkan di awal. Nah, terus poin ketiga, monitoring. Nah, di mana dalam monitoring ini kita harus memantau apa yang telah kita programkan dan apa yang telah kita jalankan. Jadi kita harus melakukan pendampingan atau pemantauan sehingga program-program yang kita jalankan itu bisa berjalan dengan baik, karena kapan saja kalau kita tidak pantau, maka dari program-program yang kita jalankan dan rancang dari awal itu tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan kita karena tidak ada pemantauan. Jadi baiknya kita harus melakukan monitoringnya, itu pemantauan atau pendampingan, sehingga program-program yang kita jalankan itu bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Terus poin yang kelima, pelaporan dan dokumentasi. Di mana dalam pelaporan dokumentasi ini ada beberapa poin juga yang saya bahas. Yang pertama, evaluasi hasil dokumentasi, di mana dalam dokumentasi ini kita harus mendokumentasikan setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, di mana misalnya kegiatan, kita ambil contoh kecil saja, misalnya dalam baksos kan kita harus melakukan dokumentasi setiap kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan agar pada saat kita menjalankan nanti proposalnya itu bisa kita cantumkan di dalam proposal tersebut, karena di mana proposal juga nanti kita akan bahas. Jadi kita bisa mencantumkan dokumentasi yang telah kita ambil, kita bisa cantumkan dalam proposal nanti agar bisa lebih menjelaskan mengenai proposal tersebut. Nah, yang kedua, penyelesaian. Jika diperlukan, di mana penyelesaian ini jika diperlukan sesuaikan program berdasarkan hasil evaluasi. Jadi kita harus sesuaikan berdasarkan evaluasi yang telah kita evaluasi mengenai program kita tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam, pengkajian dan penyelesaian. Di mana dalam pengkajian dan penyelesaian ini ada dua poin yang saya akan bahas juga, di mana yang pertama itu kelengkapan dan kesesuaian. Jadi di mana dalam kelengkapan dan kesesuaian ini kita harus pastikan proposal lengkap sesuai dengan format yang ditentukan. Nah, jadi dalam kelengkapan dan kesesuaian ini pastikan proposal dan harus lengkap dan sesuai dengan format yang telah kita tentukan. Jadi harus dipastikan sesuai dengan apa-apa yang telah kita tentukan dari awal. Terus yang kedua, kejelasan tujuan. Jadi dalam kejelasan tujuan ini kita harus dalam proposal tersebut harus jelas dibawa mengenai tujuan dan apa maksud tujuan sehingga kita memasukkan proposal tersebut, supaya lebih jelas nantinya agar lebih mudah diterima oleh pihak yang akan kita berikan. Yang ketiga, kelayakan dan keberlanjutan. Program harus layak dan dapat berlanjutan setelah program selesai. Jadi setiap program yang telah kita programkan itu harus selesai dengan baik dan sesuai dengan tujuan apa yang kita rancang dari awal. Jadi itu. Nah, adapun manfaat penting ya, adapun manfaat penting
penting yang perlu kita ketahui dalam menyusun suatu proposal atau pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas proposal, di mana dalam meningkatkan proposal tersebut, proposal menjadi lebih terstruktur, lengkap, dan mudah dipahami. Jadi di mana dalam proposal ini, misalnya dari setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu, kita kan harus merancang dari awal, harus terstruktur dari atas sampai ke bawah, sehingga dalam proposal tersebut lebih mudah dipahami dan mudah dipahami dan bisa diberikan dengan baik. Karena kapan saja kalau kita tidak menyusun sesuai dengan misalnya tidak terstruktur dari atas, itu sangat mempersulit kita untuk menjalankan suatu proposal. Jadi perlunya ada kejelasan dan terstruktur dari atas. Terus perlu kita minimalkan risiko dan kegagalan. Jadi dalam minimalkan risiko dan kegagalan, kita harus menghindari program yang tidak relevan. Jadi kita harus menghindari program-program yang memang tidak bisa kita laksanakan. Jadi sebelum kita merancang suatu program, kita perlu merancang dan berpikir baik-baik apa yang harus kita programkan, sehingga program yang akan kita jalankan itu bisa berjalan dengan baik. Terus yang ketiga, meningkatkan peluang keberhasilan. Jadi dalam meningkatkan peluang dan keberhasilan ini, kita harus meningkatkan peluang program untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan. Misalnya dalam program tersebut, kita harus meningkatkan peluangnya untuk program untuk mendapatkan dukungan. Jadi dari setiap program-program yang kita jalankan yang membutuhkan memang biaya, itu harus kita tingkatkan dan harus kita